Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali belajar seni budaya dan prakarya pada tema 1, subtema 4. Kita akan sama-sama membahas tentang mozaik. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pada pembahasan yang pertama, mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Fungsi mozaik. Yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Yang kedua, dengan membuat mozaik dapat membantu kamu dalam mengembangkan daya pikir, menambah nilai estetik atau nilai keindahan, dan menambah kreativitas. Bahan membuat karya mozaik. Ada dua bahan dalam membuat karya mozaik. Yang pertama, bahan alam. Bahan alam dapat diperoleh dari alam sekitar kita. Contohnya, ada biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, daun, batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Semua bahan alam ini bisa kamu manfaatkan sebagai bahan utama dalam membuat karya mozaik. Bahan membuat karya mozaik selanjutnya yaitu bahan buatan. Bahan buatan merupakan bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya, kertas, kaca, keramik, marmer, plastik, dan kain perca. Bahan-bahan tersebut dapat kamu gunakan untuk membuat karya mozaik. Berikut ini contoh karya mozaik. Contoh karya mozaik tersebut terbuat dari kertas yang dipotong-potong menjadi berukuran kecil dan dipilih warna yang sesuai dengan tema. Tema pada karya mozaik tersebut merupakan tema bawah laut. Contoh karya mozaik selanjutnya terbuat dari keramik yang dipotong berukuran kecil, kemudian disusun sesuai tema. Tema pada karya mozaik tersebut yaitu bertema hewan. Contoh selanjutnya yaitu karya mozaik yang berbahan dasar dari alam, yaitu berbagai biji-bijian. Bisa kalian perhatikan pada contoh, terdapat biji kacang hijau, biji jagung, kacang merah. Biji-bijian tersebut disusun sesuai dengan tema. Tema pada karya mozaik tersebut yaitu kupu-kupu. Terlihat karya mozaik tersebut sangat indah ya. Contoh karya mozaik selanjutnya masih berbahan dasar dari alam, yaitu terbuat dari cangkang telur. Cangkang telur tersebut dipotong-potong sehingga menjadi berukuran kecil, kemudian diberi warna sesuai dengan tema. Tema pada karya mozaik tersebut yaitu tema tumbuhan. Contoh karya mozaik selanjutnya berbahan dasar dari kancing. Bisa kalian perhatikan pada contoh, tema yang dipilih yaitu tema hewan burung hantu. Kancing-kancing tersebut disusun sesuai dengan tema dan dipilih berdasarkan warna yang kamu inginkan. Kamu dapat menggunakan berbagai warna
sesuai dengan yang kamu inginkan. Namun, tetap menggunakan satu bahan utama, yaitu hanya berbahan dasar kancing. Setelah kamu sudah melihat contoh karya mozaik, sekarang yuk kita identifikasi karya mozaik yang terdapat pada gambar A dan mozaik pada gambar B. Manakah karya mozaik yang berbahan dasar alam? Dan manakah karya mozaik yang berbahan dasar buatan? Karya mozaik yang berbahan dasar alam yaitu pada gambar B. Dan karya mozaik yang terbuat dari bahan buatan yaitu terdapat pada gambar A. Wah, hebat sekali anak-anak ibu. Sekarang kamu sudah bisa membedakan karya mozaik yang terbuat dari bahan alam dan yang terbuat dari bahan buatan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ciri khas mozaik yaitu satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau satu bahan saja. Jika kamu menemukan pada suatu karya terdapat lebih dari satu bahan, misalnya ada biji-bijian, daun, kancing, nah karya tersebut tidak termasuk karya mozaik ya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara karya seni montase, kolase, dan mozaik. Untuk itu, tetap dan terus perhatikan video ibu ya. Persamaan karya seni montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi. Semua karya seni montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi dibuat dengan teknik tempel. Bahan yang digunakan misalnya kain, biji-bijian, kertas, kaca, keramik, jangan telur, dan lain-lain. Lalu, apa perbedaan di antara montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi ya? Yang pertama adalah montase, dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi, yang diambil dari majalah atau koran yang lain. Gambar-gambar yang kita temukan kemudian disusun ulang membentuk gambar-gambar adegan yang kita inginkan. Seperti ini. Yang kedua adalah kolase. Dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Contohnya adalah kolase biji-bijian ayam ini. Ada kedelai, ada jagung, ada ketan, ada kuaci. Yang ketiga adalah mozaik, dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang sejenis, misalnya kertas saja atau keramik saja. Contoh mozaik adalah mozaik dari kertas diplong-plong dan mozaik keramik. Jadi, perbedaan di antara montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi yaitu montase menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi, sedangkan kolase menempelkan aneka ragam bahan. Sedangkan mozaik menempelkan bahan-bahan yang jenis dan aplikasi. Mana anak-anak? Sudah tidak sabar mau membuat karya seni mozaik? Tunggu dulu ya. Kita harus tahu dulu teknik dalam membuat karya seni. Ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk membuat karya seni. Yang pertama, teknik potong. Adalah teknik memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Yang kedua adalah teknik lipat, yaitu melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Yang ketiga adalah teknik sambung, yaitu menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Untuk membuat karya mozaik, kita perlu pakai teknik apa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kita menggunakan teknik potong. Apa alasannya? Karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Lalu potongan tersebut ditempelkan sehingga membentuk sebuah gambar. Baik anak-anak, berikut ini akan kita lihat contoh karya seni mozaik.
Yuk teman-teman, kita membuat mozaik dengan material daun kering. Siapkan bahan-bahannya dulu ya. Itu tadi cara membuat mozaik dari material daun kering. Silahkan mencoba solih-solihah, selamat berkreasi. Sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini tentang SPDP. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah.